Selamat siang menuju sore. Hari ini bulan puasa ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak yang ikut study group hari ini. Cuacanya juga rada nggak beres nih. Akhir-akhir ini Bandung panas hujan, dan something. Jadi hari ini kita bakal belajar React with Firebase. Ini adalah study group kelima di website Development Pad. Sebelumnya, ini ada link slide-nya, atau bisa aja langsung kalian ke renadi.link/react dash with dash firebase atau scan QR ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Renadi Andres Presley, biasanya dipanggil Ray. Aku ex DevOps Engineer di Taco. Kemudian aku juga adalah salah satu mahasiswa semester 2 sekarang, S1 Teknik Komputer. Oke, pertama kita mau perkenalan dulu. Apa sih itu platform Firebase? Jadi Firebase itu adalah platform yang diciptakan Google untuk membantu developer membuat meningkatkan kelola aplikasi, terutama buat web dan mobile. Jadi kita nggak perlu ribet lah untuk urusan infrastructure dan back-end-nya. Kan di study group lain, teman-teman ada yang bertanya, apakah di eh, website Learning Pad kita akan belajar back-end? Jadi kita jawabannya adalah ada, tapi kita belajar sesuatu yang udah ada. Jadi kayak kita menggunakan cloud back-end, kita nggak perlu mikirin codingan back-end lagi. Jadi kita perlu tahu ada apa aja sih di Firebase. Sebenarnya di Firebase itu cukup banyak ya teman-teman. Tapi fitur yang mau aku highlight ada empat, yaitu NoSQL database, terus real-time database, app hosting, dan authentication. Nah, nanti untuk authentication kita akan belajar di next study group. Tapi untuk NoSQL database kita akan belajar di eh, study group ini. Untuk nama NoSQL database-nya Firestore ya teman-teman. Nah, untuk cara berinteraksi dengan Firebase, karena produk Firebase itu banyak sekali teman-teman. Jadi ada beberapa cara untuk komunikasi, ada lewat HTTP REST API seperti yang teman-teman udah mungkin ada yang udah belajar REST API. REST API biasa HTTP call, get, put, post dan semacamnya. Terus ada RPC call dan juga ada Firebase SDK. Firebase SDK ini dalamnya best practice yang udah Google terapkan untuk kita manggil Firebase dan integrasi dengan Firebase lebih gampang lah, udah dipermudah sama Google sendiri. Dalamnya ya cukup ribet sih, ada protobuf dan semacamnya, cuma it will be on the next things. Oke, untuk harga Firestore, Firebase Firestore. Jadi Firestore itu ada free plan dan ada upgrade plan-nya ya. Kalau nggak salah nama free plan-nya Sparks. Jadi untuk data yang bisa disimpan ada 1 GB total. Terus ada network egress. Network egress ini apa? Jadi network egress ini adalah banyaknya data yang bisa keluar dari instance Firestore atau dari database Firestore itu sendiri per bulan. Jadi 10 giga doang. Kemudian ada document rights. Document rights ini artinya untuk operasi create ya. Di CRUD kan, create. Ada 20K atau 20.000 penulisan per harinya. Kemudian ada document reads, cuma bisa 50K pembacaan dalam sehari. Itu cukup banyak ya teman-teman untuk aplikasi-aplikasi yang menurut aku yang nggak cukup berat. Ini sangat amat cukup generous untuk dari Google-nya sendiri. Terus ada documentation juga, ada 20K deletes per day. Nah, eh, kan kita sering bingung tuh, ada NoSQL, ada SQL. Jadi kalau untuk database dari Firebase, Firestore, mereka menggunakan NoSQL. NoSQL itu apa? Jadi NoSQL itu adalah eh, database yang berbasis JSON. Jadi mereka nggak punya relations seperti yang SQL punya, nggak punya table seperti yang SQL punya. Mereka bersifat dokumen, teman-teman. Nah, ini ada pembandingannya. SQL itu terstruktur, kalau NoSQL itu fleksibel. Terus kalau SQL itu tetap, kalau NoSQL itu dinamis. Kalau query-nya SQL itu harus pakai bahasa SQL, kalau NoSQL itu tergantung dari database-nya sendiri. Kalau SQL itu cocok untuk yang kompleks dan transaksi kompleks lainnya. Kalau NoSQL itu cocok untuk data tidak terstruktur. Terus kita ada, jadi di Firebase itu ada dua database yang kadang orang salah tanggap. Firestore dan real-time database. Jadi Firestore itu NoSQL-nya dari eh, NoSQL-nya dari
Firebase bisa dilihat di sini, UI-nya juga bisa dilihat teman-teman gimana caranya sebuah database Firestore menyimpan koleksi datanya. Nah, perbedaannya sendiri adalah untuk real-time database ini menyimpannya dalam bentuk tree JSON, teman-teman. Jadi memang dikhususkan untuk synchronize real-time ketimbang storing yang lebih panjang seperti Firestore itu sendiri. Karena Firestore kan sifatnya dia nyimpannya itu dalam bentuk dokumen JSON. Kalau real-time database itu dia dalam bentuk pohon JSON. Jadi dia memanjang terus ke bawah, teman-teman, untuk karena emang spesialisasinya real-time database adalah synchronize real-time. Nah, untuk pembandingnya sendiri, di struktur data, kalau Firestore pakai dokumen dalam koleksi, kalau real-time database pakai pohon JSON. Untuk query, kalau Firestore query-nya kompleks dengan indeks, kalau real-time database query-nya sederhana, karena tadi dia fungsinya buat synchronize, teman-teman. Terus untuk penyimpanan dokumen yang terstruktur, kalau real-time database penyimpanan JSON-nya hierarkis. Terus ada performa. Kalau untuk Firestore lebih cepat untuk query kompleks, dan real-time database lebih cepat untuk operasi yang sederhana. Karena tadi balik lagi fungsinya adalah untuk synchronize. Nah, jadi Firestore itu ada security rules-nya. Security rules ini apa? Security rules adalah sistem yang memungkinkan kita untuk mengontrol akses ke data di cloud Firestore. Jadi kita bisa mengontrol aksesnya. Ini contohnya, teman-teman, kita boleh nge-setting apakah rute ini boleh diakses atau enggak. Jadi Firestore itu cara kita untuk lookup database-nya adalah dengan slash ya, teman-teman, seperti URL. Jadi database slash database documents match path-nya ini nanti itu untuk apa? Untuk dokumen field-nya ya. Jadi allow read, write, if apa gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ngikutin premateri, terus ada coba-coba buka Firestore, nanti kan pas create database ada development mode atau production mode. Jadi di production mode, if-nya itu langsung false. Kalau di development mode, itu dia eh, dalam jangka sebulan dia bakal expire dan nggak bisa di-write. Nah, ini untuk authenticated user, nanti ini untuk di next study group kita. Jadi ini cuma allow write, create, read, update, dan delete untuk user yang authenticated aja, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi integrasi Firebase. Jadi Firebase itu adalah modelan konfigurasinya seperti ini, teman-teman. Ada API key, ada out domain, ada database URL, ada project ID, ada storage bucket, dan ada messaging sender ID, dan ada app ID. Nah, untuk best practice-nya sendiri, teman-teman, jadi nanti kan kita menggunakan Fight.js ya untuk bundler React-nya. Untuk bundler React-nya, jadi kita menggunakan environment variable. Kenapa kita pakai environment variable? Pertama, karena ini di-push ke public repository, kita nggak mau dong, teman-teman, database kita dipakai orang gitu kan istilahnya. Kemudian kita juga nggak mau nanti pas production masa kita harus commit untuk membuat perubahan pada konfigurasi doang. Jadi kita masukin ke environment variable nanti untuk di deployment lebih gampang, lebih mudah, sehingga kita nggak perlu ribet lah untuk melakukan perubahan yang langsung di database-nya atau di codingannya di Hotpants gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah integrasi React dan Firebase. Jadi ada best practice Firebase configuration. Oke, bentar. Jadi ada eh, kan kita tadi mau komunikasi dengan Firebase itu menggunakan Firebase SDK, teman-teman. Jadi Firebase SDK itu kita harus install dulu lewat npm install Firebase. Terus inisialisasi Firebase instance dan Firestore. Nah, kita lihat di sini, kita pertama kan melakukan import Firebase-nya sendiri dari Firebase/app package-nya, import semua ya, import bintang as Firebase. Kemudian kita import specific function yaitu get Firestore dari Firebase/Firestore package. Nah, untuk export config ini nanti kita sebenarnya nggak perlu diekspor ya, teman-teman, untuk Firebase config, karena kita cuma pakai di get Firestore di database doang. Tapi just in case nanti kita pakai, silahkan diekspor aja. Nanti ini ada Firebase initialize app, teman-teman. Nah, untuk cara menggunakan environment variable sendiri di Fight itu kita menggunakan prefix import .meta.env environment variable yang akan teman-teman gunakan.
Di sini ada out domain, di sini ada project ID, di sini ada storage bucket, di sini ada messaging sender ID, di sini ada app ID. Namanya nggak harus ini kok teman-teman, tapi untuk divide kita harus prefix juga untuk environment variabelnya dengan void underscore teman-teman. Terus kita ada di bawah sini kita melakukan bikin variabel namanya db sama dengan function get firestore. Ini ada nanti kita masukkan Firebase config-nya di sini. Ini adalah instance Firebase yang udah kita buat dan kita konfigurasi. Nanti kita masukkan lagi ke instance Firestore-nya gitu. Nah, untuk PPT-nya cukup sampai situ. Kita langsung demo aja teman-teman. Bentar ya. Jadi ini menggunakan demo yang kemarin ya teman-teman. Eh, Demo yang sebelumnya React with Tailwind. Kita mau coba ubah gimana caranya. Ada di page itu di to-do list kan kita punya tas itu disimpan di local storage. Kita mau simpan tas ini di Firebase SDK teman-teman. Nah, kita mau cari dulu konfigurasinya teman-teman. Untuk kalian yang baru pertama sesuai premateri ngikutin akan sampai ke laman ini. Kita pencet yang web, kita kasih nama random aja gitu kan. Register, add Firebase SDK seperti yang disuruh ya npm install Firebase. Kita akan lakukan juga teman-teman. Nah ini mungkin kalau terlihat berbeda sama terminal teman-teman nggak apa-apa. Ini aku pakainya WSL kayak Ubuntu untuk di environment development-nya. Oke, ini npm install Firebase ya teman-teman. Jangan lupa install Firebase-nya dulu. Nanti kita continue to console. Jadi udah ada satu app di sini kan, random. Nah ini tadi harusnya ada script tag-nya ada ini ya udah tadi. Tapi kita percepat aja supaya prosesnya udah. Nah nanti ini teman-teman bikin eh, variabel bikin file baru namanya .env ini ya bentar nanti teman-teman isi seperti ini kurang lebih ya Fight, Firebase API, out domain, project ID, storage bucket, messaging sender ID, app ID gitu kan nah kita copy API key, out domain, terus ada project ID terus ada storage bucket terus ada messaging sender ID kemudian ada Firebase app ID-nya teman-teman. Terus kita save ya. Nah, terus untuk config-nya, kita akan bikin folder Firebase ya teman-teman di folder src. Kita akan bikin file baru juga namanya config.js. Nah, kita pertama yang kayak di contoh tadi teman-teman, kita akan bikin import all ya, import all as Firebase belum Firebase app gitu. Terus kita mau ambil Firestore-nya juga, berarti import buka buka kurung kurawal get Firestore. Firestore. Kita Firestore ya. Nah, terus kita mau Firebase config, kita mau masukin di sini, nah, kita mau masukin API key, API key, oh enggak ini, kita langsung masukin di instansinya aja biar ada auto ini, biar ada intelligence ya. Firebase, initialize, terus Firebase config, Firebase, initialize I,
Ntar kita cek, kita pastikan dulu udah ada Firebase. Oh, dependensi ini belum ada Firebase, benar. Ini udah. Nah, oke. Bentar, kita install Firebase dulu. Oke. Nah, ini get Firestore but never use. Oke. Nah, di sini kan kita API key tadi. Jadi caranya pakai env variable di Fight itu adalah menggunakan import import .meta .env sesuai nama variabel kita tadi ya, kita kasih di kiri kita, di kanan kita, Fight Firebase API key. Langsung aja kita buat project ID, storage bucket ya, messaging sender ID ya, app ID ya, udah. Nah, sebenarnya ini untuk diekspor apa enggak sih opsional. Tapi kalau di contoh tadi kan kita ekspor, jadi kita ekspor aja deh. Nah, untuk itu terus kita export fonts. Kita mau bikin variabel namanya DB, teman-teman. Ini akan membuat instance database-nya buat di Firestore. Kita get Firestore, Firebase config. Oh ya, teman-teman, jangan lupa tadi kalau masih fresh project ininya, project Firebase-nya, jangan lupa kita buat initialize Firestore. Nah, teman-teman. Nah, ini terus kita create database ID. Kita untuk location kita cari yang paling dekat antara Jakarta atau Singapura, terserah teman-teman. Kalau aku langsung milih Singapura aja. Nah, ini yang aku maksud tadi soal production mode dan test mode. Jadi allow read, write if request time kurang dari timestamp-nya 2025 bulan 4 tanggal 8, berarti kan 1 bulan ke depan. Nah, kita akan langsung di test mode karena yang di production mode-nya langsung dimatikan. Jadi dia langsung if false. Nah, kan buat ini nih, di test mode. Nanti teman-teman untuk di selanjutnya bisa ngoprek sendiri untuk security rules-nya, untuk keamanan database-nya juga teman-teman. Sabar ya. Lagi kita nunggu itu, kita udah selesai tadi export cons Firestore-nya. Nah, kita akan sekarang start dengan create. Jadi CRUD, create, read, update, dan delete. Kita akan start with create atau kita akan menambahkan data ke database-nya. Nah, ini kan tas yang kemarin teman-teman, ini menggunakan local storage tuh. Kali ini kita akan bikin ini ke database Firestore. Nah, ini kita hapus, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi kita sisain ini aja sama navigate-nya teman-teman. Nah, ini kita set. Nah, ini jadi ada function. Firestore itu punya beberapa function ya teman-teman untuk buat dokumen. Tapi kita akan pakai salah satu functional namanya set doc. Jadi, oh iya, Firestore itu untuk SDK-nya ada eh, yang light dan ada yang normal version. Aku saranin teman-teman pakai yang normal version aja ya. Takutnya ada apa FVR reference-nya berbeda. Nah, jadi untuk pertama untuk membuat dokumen itu kita panggil function namanya set dokumen, terus kita set dokumen reference-nya, dokumen reference, kita panggil instance database tadi dari Firebase config. Oh, ini aku auto import ya teman-teman di atasnya. Udah import dokumen, udah import setdoc, dan udah import DB juga.
Nah, kita terus kasih nama collectionnya. Collectionnya apa namanya? Kita kasih set misalnya to do's, gitu kan? Terus kita kasih identifier buat dokumennya. Identifier ini apa teman-teman? Jadi identifier ini yang nanti akan ada di sini teman-teman. Bagian yang ini. Identifier ini. Nanti kita akan pakai ini buat deletion dan buat update juga. Identifiernya kita samain aja sama string yang ada, sama ID yang ada di sini. Tapi kita akan ID new test, ID to string, terus kita masukin komponen. Oh ini kan dalam satu ini ya, buat bikin reference-nya, fungsi dokumen, panggil instance database, kasih collection name-nya apa, terus kita kasih reference ke ID-nya. Jadi ini ID nanti yang kita pakai buat ngecek uh, field ini atau dokumen ini. Terus kita kasih objek new test tadi ya. Untuk di create sebenarnya cukup sejauh itu aja teman-teman. Tapi kita kalau mau kasih error end handler, jadi sebenarnya set dokumen ini asinkronus ya teman-teman. Asinkronus. Jadi sebenarnya kita harusnya nambahkan seperti ini. Dan baru kita dan navigate harusnya dan navigate terus di sininya kita rapiin. Dan navigate terus catch. Jadi ini adalah salah satu cara teman-teman untuk melakukan asinkronus tanpa kita bikin async await. Jadi ini bisa console error. Jadi kita tembak ke ini aja ya, ke apa? Ke konsol aja sebenarnya not a good things untuk nembak langsung ke konsol. Umumnya kalau di production teman-teman aku cerita sedikit. Jadi umumnya hal seperti ini masuknya ke log drain, ada namanya log drain. Jadi ada error handlernya tersendiri yang bisa kita langsung masukin ke analytics dan semacamnya. Tapi untuk kali ini kita langsung tembak ke konsol error aja apabila terjadi error. Jadi kurang lebih untuk yang itu gitu. Untuk create sampai sini aja. Set dokumen, database, panggil instance database, kemudian panggil bikin collection to do's, terus nanti di collection to do's ada dokumen dengan identifiernya adalah ID, dan kita kasih uh, objek new test ya atau to do's ya nanti. Terus kita melakukan asynchronous di sini juga. Dan kalau ini sudah selesai, maka kita akan lanjut ke sini. Dia akan navigate ke slash atau pakai React router. Terus kita catch error juga. Apabila ada error dari sini, dia akan masuk ke konsol. Jadi konsol errornya sama aja teman-teman kayak konsol log. Cuma dia spesifik untuk error. Jadi nanti dia di konsol Chrome-nya akan merah teman-teman. Nah ini langsung aja kita coba. npm run that. Nah udah, kita coba buka. Ini kita add. Aku mau belajar. Ini tuh, kita save. Udah, kita cek konsol. Gak ada error apa-apa. Untuk cek konsol, kalian bisa pencet Ctrl, Shift, dan J ya teman-teman. Itu cara cepatnya. Atau klik kanan, inspect, terus ke konsol juga bisa. Jadi kita tadi ada di jadi JOC SG5 ya. Kita reload. Dan data kita sudah ada di sini teman-teman. Kita udah menyelesaikan CRUD pertama yaitu create. Kita udah create dokumen. Udah sama ya teman-teman. Aku pengennya belajar. Aku mau belajar ID-nya ini. Nanti identifier-nya adalah ID-nya itu sendiri. Nah, tapi kan belum tertampil di sini teman-teman. Gimana caranya? Kita akan ke bagian kedua yaitu read. Oke, untuk read kita ke page to do list teman-teman. Tadi di fat at list ya teman-teman karena ini buatan ini form ini ada di slash add itu page yang ini page at list. Nah kita ke page to do list lagi atau page utamanya home page-nya. Nah ini ada handle delay dan juga nanti ada di sini soal
eh, handling get datanya. Oke, let's start. Kita coba untuk ini ya teman-teman. Kita ke to-do list. Nah, jadi untuk to-do list ini aku mau bikin function sendiri karena kita mau main asynchronous. Jadi asynchronousnya menurut aku cukup kompleks, jadi aku nggak bakal pakai den catch yang sangat banyak ya. Jadi aku mau bikin asynchronous function sendiri. Jadi ini raw function ya teman-teman seperti yang udah dipelajarin di SG beberapa SG lalu. Jadi kita akan get data. Jadi caranya get data itu kita harus define dulu dokumen reference-nya atau kita kasih identifikasi lah mau ke koleksi mana kita akan ngambil dokumen dokumen itu. Jadi teman-teman bentuk dokumen itu adalah bagian ini, collection itu adalah ini. Nah ini nah ini kan start collection, ini add dokumen. Jadi dokumen itu adalah ini, dua ini dokumen, ini view listnya, ini view detailnya, dan ini adalah collection teman-teman. Kita mau bikin reference dulu ke collection mana atau ke dokumen mana kita harus uh, get datanya untuk ngambil list dari Firestore itu sendiri. Oke, kita bakal const, kita kasih nama variable, contohnya docs reference, terus kita collections. Jangan lupa teman-teman, collection itu kita import dari package Firebase slash Firestore. Collections, kita kasih reference ke database instance kita tadi. Kalau teman-teman lupa, di sini kita sudah buat database instance yang teman-teman tinggal kita, ini kan sudah ini export ya. Nanti kita tinggal import di to-do list-nya. Import database, terus kita kasih collection names-nya. Kan kita tadi pas di add list, kita bikin collection namanya to-dos ya teman-teman. Jadi kita masukin juga di sini to-dos. Udah teman-teman, terus kita mau bikin query-nya. Query-nya gimana? Cara query-nya adalah kita bikin await docs await. Jadi kita panggil function lagi teman-teman. Namanya get docs. Jangan salah ya teman-teman. Jadi Firestore itu ada dua function untuk get dokumen. Satu untuk get individual dokumen, satu untuk get multiple dokumen. Jadi doc dan docs. Kita pakainya docs karena kita mau get multiple dokumen. Nah, kita kasih dokumen reference-nya tadi. Udah. Nah, untuk ini kita bakal nge-return query, query, docs, map. Jadi bentuk dokumen di nanti kalau teman-teman retrieve data dari query ini dari Firestore itu sendiri, dia bentukannya nanti ada metadata yang mengikuti teman-teman. Tapi yang kita mau cuma uh, objek data di dalam data yang di retrieve itu. Jadi cara jelasinnya mungkin kita langsung console log aja ya untuk di uh, query-nya gitu ya. Jadi ini nanti kita komen dulu. Kita bakal panggil get data langsung. Nah ini salah satu cara debugging gitu teman-teman supaya teman-teman tahu apa isi dari apa yang kita panggil itu sebenarnya teman-teman. Area, hide, kita reload, J. Nah ini query snapshot ya teman-teman. Nah ini ada metadata yang mengikuti. Tapi kita cuma mau ambil ad, eh, bagian daripada ini yaitu di data nanti teman-teman di sini nggak kelihatan ya. Dia harus soalnya dia function sendiri gitu loh. Jadi gini caranya. Jadi kita mau docs, query, docs, map, doc. Kita akan mapping ini ke objek baru teman-teman. Ke dokumen. Jadi kita mau mapping ini ke objek baru. Isi objek baru tersebut adalah hasil query yang ini. Ada function namanya data. Nanti data ini akan nge-retrieve isi daripada Firestore itu sendiri. Di collection to dos. Nah, udah kita mau hapus ini teman-teman.
jangan lupa untuk data ini kan asalnya kita store-nya di state list ya teman-teman. Nanti kita akan ngeset state list-nya juga. Get data. Nah, kita akan melakukan get data. Oke, kita akan melakukan karena ini asinkronus ya teman-teman. Jadi sebenarnya harus di await. Cuma use effect doesn't work best with synchronous things. Jadi harus dibikin function sendiri. Tapi kita akan melakukan tend dan catch ini data. Jadi kita langsung, jadi dan ini kan apabila get data ini sudah ada retrieve data, mari kita hapus konsolnya dulu. Jadi apabila get data ini udah dapatin data, teman-teman, kita akan melakukan then apa? Lakukan selanjutnya, then kita minta isi ini. Jadi return ini nanti akan di treat as data. Data ini nanti kita store nih teman-teman ke setlistnya, setlist data. Nah, karena kita nggak pakai error handler di sini di get data, kita pasang error handlernya di sini teman-teman. Catch error. Kayak tadi ya, console log kita buang langsung ke console error teman-teman. Sebenarnya kurang baik ya. Sekali lagi untuk melempar langsung ke console error apabila sudah di production. Tapi untuk sekarang kita gunakan ini dulu. Nah udah tuh teman-teman. Harusnya kita udah punya. Tuh apa yang kita udah buat. Sama kan. Bayang di sini aku pengennya belajar. Aku mau belajar. Aku pengennya belajar. Teman-teman. Nah udah. Tuh di sini. Aku mau belajar. Aku pengennya belajar. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan function delete ya. Jadi kan CRUD berarti kode kita udah create, kita udah read, kita belum bikin update karena update itu akan jadi tugas kalian. Kita akan bikin delete. Jadi untuk delete itu kita harus bikin function sendiri. Nah, di sini kan udah tersedia tuh dari SG sebelumnya untuk function namanya delete data kan. Nah, tapi kita ini kan klik button action ya. Handle data ini nanti di call di delete data, di call di button delete gitu on click. Nah, kita akan bikin function satu lagi yang asinkronus teman-teman untuk delete data. Karena bisa sih kita bikin langsung. Tapi ini untuk mempermudah teman-teman aja sih untuk. Jadi kita on delete data. Jadi teman-teman jangan lupa kalau pakai Firestore semuanya hampir semuanya asinkronus jadi harus ditunggu dulu teman-teman. Jangan lupa menggunakan async dan await. Jadi const docs kita bikin nggak perlu reference teman-teman langsung query. Jadi query await kita panggil function lagi dari Firestore. Jangan lupa teman-teman import nama functionnya delete doc ya teman-teman. Dari Firestore yang Firestore doang. Ya hati-hati. Kadang bisa keliru ya teman-teman. Aku udah pernah keliru. Firestore-nya malah pakai Firestore Lite. Nanti malah nggak jalan. Jadi kalau pakai Firestore biasa, pakailah Firestore biasa. Kalau pakai Firestore Lite, pakailah Firestore Lite. Terus ini untuk delete data, kita kasih reference dokumen. Jadi kita bisa aja sih sebenarnya. Ya udah dokumen dan kita kasih reference dokumennya apa yang mau kita delete teman-teman. Kita kasih instance database-nya di variable DB. Kita kasih nama koleksinya to-dos. Terus kita kasih identifier-nya. Nah, di sini ID tadi bermain penting teman-teman. Jadi sebenarnya ada cara juga eh, bikin dokumen itu langsung random identifier-nya. Tapi biar gampang kita identifiernya samain aja sama new test. Jadi kita nggak perlu ribet lah untuk melanjutkan SG sebelumnya. Nah, kita identifiernya apa? Identifiernya adalah ID teman-teman. ID kita make sure ini sanitize aja kita ID to string. ID ini belum define. Oke. Nanti kita return query-nya. Nah, di dalam data cukup segitu aja. Doc is not defined. Nah, ini jangan lupa diimport teman-teman dari Firestore. Terus
untuk handle delete, kita akan bikin eh, function untuk try and catch ya. Ini asynchronous, teman-teman. Ini kita asynchronous. Kita bikin try and catch. Catch. Nah, aja konsol. Di sini kita buang errornya dulu. Buang errornya ke konsol. Terus kita akan try, await, delete data, ID. Enak kita passing ID-nya ya. Jadi kan nanti di button klik itu udah provide ID ini. Nanti kita passing aja langsung ke sini. Oke, terus kita tunggu datanya. Await. Jadi kita lakukan operasi dua kali ya teman-teman. Jadi kita pertama akan delete, terus kita akan inject balik datanya dan kita set ke ininya, ke state-nya. Kita di format. Nah, ini kurang lebih teman-teman untuk di kayaknya ada error, ada query, nggak ada yang nggak pakai, ini nggak dipakai, nggak di delete, udah. Nah, kita coba reload. Kita delete, boom, hilang. Kita coba add, kita coba headingnya apa coba? Aku mau beli takjil, ya aku mau kel, nggak. Aku mau beli takjil di depan 2 DP gitu. Oke, masuk kan, udah kita reload pun, bahkan kita matiin, kita buka pakai browser incognito supaya supaya membuktikan aja kalau ini nggak disimpan di local storage ya teman-teman. Ini incognito ada teman-teman. Kalau kita delete di sini kita reload ke delete juga. Jadi udah tersimpan di cloud teman-teman database kita atau to-dos dan task kita udah tersimpan di cloud. Nah, kurang lebih sih untuk Firebase itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih demonya gitu. Nanti kita akan masukin ke repository juga untuk teman-teman bisa coba. Nah, untuk tugasnya nanti teman-teman kita akan bikin sama kayak SG sebelumnya. Kalau teman-teman udah punya edit task di SG sebelumnya, udah nyelesain task di SG sebelumnya, silakan lanjutkan lagi. Tapi kali ini kita coba edit task di Firestore-nya. Gimana caranya? Kita bisa merubah heading, kita bisa merubah description. Oke, kira-kira udah segitu aja sih. Sekarang kita sesi Q&A. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kak, pas delete itu ada proses reload di webnya kah? Oh, jadi untuk deletion itu dia otomatis ya teman-teman. Bentar. Untuk delete itu karena dia tadi ke get data, karena ini kan state ya teman-teman, dia mainnya state. Jadi kalau udah di delete itu, kita coba satu lagi ya, sembarang itu sembarang, terus kita delete. Jadi delete ini nanti actionnya itu akan nge-synchronize isi data, isi Firestore itu loh teman-teman, isi JSON collection di Firestore itu akan kita synchronize sama state-nya list. Jadi kalau karena React itu sendiri reaktif, eh, akan otomatis menghapus gitu loh. Kita dilihat udah hilang. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau ada, kalau kurang jelas silahkan dipertanyakan lagi. Kak izin bertanya, dari pandangan kakak buat database itu lebih better mana? PHP MyAdmin, Firebase, atau MySQL? Oh iya, jadi teman-teman, eh, untuk PHP MyAdmin itu sebenarnya cuma buat manage MySQL database ya teman-teman. Kalau belum teman-teman yang belum tahu, jadi sekarang Firebase atau MySQL. Sebenarnya untuk aku lebih memilih ngerjain apapun menggunakan
SQL ya teman-teman, karena itu relation relation modelnya lebih jelas menurut aku. Kalau aku mau ngerjain sesuatu yang perlu sambungan ke sana ke sini, ke sana ke sini, menurut aku lebih jelas menggunakan SQL, yaitu antara MySQL atau Postgres. Aku seringnya pakai PostgreSQL sih teman-teman. Kalau teman-teman tahu PostgreSQL, lebih better lah handlingnya daripada MySQL. Lebih better lah untuk handlingnya daripada MySQL. Tapi Firestore itu ada kelebihannya juga teman-teman, untuk project-project kecil, untuk project-project yang apa ya, project-project yang perlu cepat, yang perlu instan, menurut aku Firestore itu lebih apa ya, lebih mudah digunakan juga. Firestore gratis teman-teman, akan sangat nggak bisa share terlalu banyak experience sih. Pokoknya managing database yang gede itu adalah kerjaan sendiri teman-teman. Jadi selama state-nya berubah, datanya langsung berubah ya. Berarti kalau misalnya create disimpan di satu halaman, terus state-nya diubah kayak halaman, terus state-nya diubah kayak delete barusan, bakal otomatis nambah tanpa. Ya, untuk React itu kayak gitu cara fungsinya. Karena nanti React itu seperti namanya reaktif. Jadi selama state-nya berubah, dia akan berubah juga. Jadi sebenarnya React itu adalah cycle-nya kalau teman-teman mau belajar nanti. Tapi intinya React itu ketika teman-teman ubah state-nya, dia akan ikut berubah juga. Kak, kenapa ya harus pakai async function? Kalau nggak pakai async gimana? Jadi teman-teman, async itu asinkronus ya teman-teman. Asinkronus ini berarti kita nge-define kalau function ini, kalau eksekusi fungsi ini tuh harus ada urutannya. Jadi function ini tuh nggak bisa ngejar satu sama lain, nggak bisa race condition teman-teman, nggak bisa mendahului. Kita contohnya apa? Contohnya ini, dia harus delete dulu, nggak bisa get data dulu. Ini kan asinkronus ya teman-teman. Kalau nggak pakai async dia nggak bisa pakai await dong. Otomatis sudah. Nah, tapi kan ada dua, sebenarnya ada dua cara tadi kan aku udah jelasin soal async dan wait. Jadi async itu ada yang pakai await, ada yang pakai then. Kalau pakai then, tinggal then data, setlist data. Terus catch error. Jadi ini salah satu cara pakai asynchronous tanpa kita nge-define bahwa function itu adalah asynchronous. Sama aja, get data, lalu jadi dia nunggu dulu, nunggu ini, baru ini. Kemudian kita catch ini buat apa? Catch ini buat eh, buat nangkap error lah istilahnya yang ada dari function-function ini. Nanti kita lempar ke konsol. Kurang lebih kayak gitu sih soal async. Nah, wait, sebenarnya ada banyak lah soal promises ini. Ya, sebelumnya udah di ini juga udah dijelaskan juga ya soal promise ini. Ada async dan await-nya. Ada lagi yang mau coba ditanyakan, teman-teman? Ada lagi yang mau coba ditanyakan? Oh ya, ini teman-teman nih referensi buat kita belajar Firebase. Di sini ada reference ke API itu sendiri, API Firebase. Terus ada ke Quick Start. Terus ada juga, ini ada perbandingan real-time database tadi dan Firestore. Terus ada Firebase Client Libraries. Ini soal SDK-nya teman-teman. Terus ini ada link konsolnya. Nah, kenapa kita harus pakai environment variable ya teman-teman? Kenapa harus menggunakan environment variable ketimbang langsung di hardcode atau kita import aja Firebase config gitu misalnya. Ini nanti berhubungan ya teman-teman sama SJ selanjutnya soal deployment. Eh, jadi deployment itu nanti kita harus nggak-deploy codingannya ke cloud. Dan untuk build
build React itu kalau komponennya udah gede akan mahal ya tuh teman-teman. Nggak mahal yang gimana-gimana sih. Maksudnya kalau kita udah keseringan misalnya commit, rebuild, commit, rebuild, itu akan ya nambahin kuota kita lah untuk di build time ya, untuk di CI/CD itu too much lah. Tapi intinya akan menambahkan sesuatu lah nanti pas kita deployment kalau kita keseringan rebuild terus. Untuk kalau misalnya ada masalah, nanti kita tinggal ganti environment variabelnya aja. Kalau misalnya kita di cloud, kita nggak perlu hot patch. Hot patch itu apa teman-teman? Jadi hot patch itu adalah kondisi di mana kita perlu melakukan sebuah fix ke repository. Jadi kita perlu nge-patch sesuatu, nge-patch bug, kita lakukan hotfix. Nah itu nanti di-rebuild lagi, dan di-rebuild, dan di-rebuild. Itu resultnya tidak baik ya untuk masa depan masa depan aplikasi itu sendiri. Jangan, ya makanya ini adalah break best practice-nya gitu loh. Juga dari sisi keamanan, kita nggak mau kita nggak mau kan Firebase kita ini dipakai orang, malah tiba-tiba ada apa. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya, nanti di git ignore-nya tambahin .env. Sempat lupa nih. Jangan lupa tambahin .env supaya ini .env-nya nggak ikut ke commit ya teman-teman. Nah, itu sih soal Firebase kira-kira. Nah, itu bedanya. Jadi di Node.js, kalau teman-teman udah pernah eksperimen, jadi kalau di Node.js itu kan cara manggil .env itu sebenarnya, kalau mau manggil environment variable itu kan sebenarnya proses .env kan, Firebase gini. Nah, tapi runtime-nya Fight itu nggak ngizinin proses .env ini. Sebenarnya ada workaround-nya buat maksa itu, yaitu dengan cara modif ininya, cuma nggak berhasil ya diginiin teman-teman. Tapi ini somehow nggak berhasil karena karena Fight itu udah nyediain cara yang instan, cara mereka import config, yaitu dengan import.meta.env. Kita pakai itu aja sih teman-teman. Karena itu kenapa bedanya, apa bedanya proses env dan import meta.env itu sebenarnya secara runtime aja, secara kita ngikutin caranya Fight gitu loh. Jangan lupa juga teman-teman, kalau di Fight itu kita perlu nambahin depannya dalam setiap variabel itu Fight underscore. Kalau nggak Fight underscore nggak kebaca dia. Ada lagi yang mau bertanya? Nah Kak, kalau .env-nya nggak di-ignore kenapa? Jadi .env itu adalah salah satu data yang sangat amat konfidensial ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan kebiasaan nge-hard code sesuatu yang secret kayak gini ya. Ini sebenarnya aja ditunjukin aja nggak boleh sebenarnya. Ntar pasti ada yang pakai atau gimana. Jadi jangan sekali-sekali coba nge-hard code ini ya, nge-hard code config-config kayak gini. Config apalagi API key, secret dan semacamnya, JWT, JWT ini, JWT salt, JWT seed. Jangan pernah di hard code di codingan. Nah, kenapa git ignore harus ditambahkan .env tadi ya? Jadi biar .env-nya ini nggak ke deploy ke database ya teman-teman. Maksudnya nggak ke push ke public repository. Jadi kita lebih enak aja buat, jadi kita lebih enak aja nanti
bukan lebih enak sih, lebih aman gitu maksudnya untuk eh, di public repository-nya karena ada banyak kasus ya teman-teman. Eh, di public repository itu ada AWS key lah, ada macam-macam teman-teman yang udah klik dan itu akhirnya disalahgunakan semua orang lah. Akhirnya kita kena charge berlebihan, akhirnya kita kena cost yang berlebihan. Ada banyak hal yang bisa terjadi karena sesimpel itu INV-nya tembus. Dan kayaknya sempat deh ada yang bertanya pas eh, SG Git 101, Kak ini gimana ya? i.inv-nya udah pernah ke publish ke repository. Gimana caranya ngerollbacknya? Ngerollbacknya sebenarnya mau di ya cukup rumit lah pakai Git itu sebenarnya ngerollbacknya. Karena rollbacknya itu cukup rumit, nanti harus kalian rebase dan segala macam ya. Prevent sebelum itu kejadian teman-teman, jangan sampai kejadian lah ini .env ke push ke GitHub kalian. Maksudnya real time database itu kayak gimana Kak? Ya Kak, selain beda strukturnya dengan Verstore, apa kayak saat kita manipulasi datanya nggak ada reload di web browsernya? Betul. Jadi karena namanya sendiri real time teman-teman, mungkin teman-teman aku kasih contoh kasus ya. Jadi Blibli itu dulu pas 2018 pernah bikin acara bidding, bidding eh, buat produk ini ya. Maksudnya eh, ya lelang lah gitu. Jadi mereka akan coba gimana caranya supaya ini bisa synchronize gitu loh dari device-device lain. Kita nggak perlu reload, nggak perlu apa. Kita cuma perlu lihat, cuma perlu synchronize. Gimana caranya kita nge-synchronize gitu loh. Gimana caranya kita nyamain semua device itu angkanya sama gitu. Nambahnya sama segala macam. Angkanya sama dan nambahnya sama segala macam. Nah, mereka coba kasih solusi gimana eh, caranya. Nah, kalau ini kan case mereka, mereka ini coba pakai API call. Jadi mereka coba manggil, manggil, retrieve data. Dan itu akan cost mereka banyak gitu kan. Nah, mereka akan menggunakan Firebase apa? Firebase Real Time Database. Jadi Firebase RTDB ini, tapi mereka juga ada limitasinya di sini, cuma 100.000. Tapi itu 100.000 juga banyak kok guys. 100.000 device gitu loh yang bisa connect secara bersamaan. Jadi mereka kayak gini akhirnya. Jadi mereka push binding resultnya ke sini dari real time database ini nge-push ke Android, ke mobile application mereka. Nanti yang mobile application ini usernya place bid, nanti bidding resultnya update ke sini. Jadi dia langsung synchronize. Tapi menurut aku sebenarnya ini sistem juga nggak optimal ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat nih kayak gini ya. Dia dia langsung synchronize. Tuh. Ini contohnya di mobile application, tapi kalau di web juga bisa dipakai kok. Bisa langsung reload juga. Ya pernah dibahas PZN juga ini. Ada banyak overhead yang perlu dipelajari lah soal soal ini. Ada misalnya ada 100 millisecond interval. Jadi mereka punya 50 RTDB change, tapi dia cuma every 0.1 second update-nya. Dude, that is not real time anymore. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhitungkan ketika menggunakan Firebase real time database itu sendiri. Itu sih soal real time database. Eh, apakah Firestore itu eh, Firestore apakah Firebase real time database itu bisa mengubah secara langsung? Iya, bisa. Tapi sama kayak demo barusan tetap harus mengubah state-nya. Nah, jadi kalau mekanismenya gini loh teman-teman. Jadi kalau di Firebase real time database itu dia punya listener. Listener kita bikin listener gitu loh. Kalau teman-teman pernah bikin button kan button di HTML tuh ada add event listener kan. Jadi kita nunggu
ada sesuatu gitu kan, menunggu terjadi sesuatu misalnya klik. Nah, kita lakukan hal yang sama tuh eh, buat di web application kita, buat di real time database-nya sendiri. Jadi kita mau itu tuh perubahannya otomatis. Kalau kayak tadi kan, kita tuh ngeset manual teman-teman. Nah, ngesetnya itu ngeset manual dalam artian kan kita udah delete data, terus kita get data lagi. Tapi hati-hati ya teman-teman, ini ada sesuatu namanya n plus one, hati-hati. Ada namanya problem n plus one. Bisa dipelajari nanti lah kira-kira itu. Tapi contohnya kayak gini ya teman-teman. Kalau eh, kalau real time database itu dia otomatisnya kayak gimana? Otomatisnya itu nanti teman-teman ada function lah yang terus berjalan, function yang terus berjalan untuk ngenungguin ada perubahan nggak dari database ini, ada perubahan nggak dari database ini. Jadi nanti kalau ada perubahan dia langsung otomatis state ulang, set state-nya ulang teman-teman. Itu sih kalau soal perbedaan Firestore sama real time database. Bedanya itu, inti poin bedanya adalah real time database itu punya punya trigger sendiri gitu loh buat di aplikasinya, supaya memberitahu kita apakah ada perubahan apa enggak. Jadi kita nggak perlu melakukan hal ini manual. Soalnya ini manual ya, berubahnya bukan bukan otomatis berubah gitu teman-teman kalau soal delete. Jadi kita perlu nge-trigger buat dia ngubah. Kalau pakai real time database nanti nggak perlu nge-trigger buat ini ngubah. Gitu aja sih simpelnya. Socket versus TCP connection. Bentar. Cara join dua case. Ntar join dalam artian ini apa, nge-merge ya. Nah, merge itu merge-nya merge langsung apa kayak join table gitu ya. Oh, join table. Join table-nya sih sebenarnya kalau di Firebase itu kalau nggak salah sih masih manual ya. Kayak harus join table itu soalnya ada di SQL doang. Jadi kalau join table di Firebase itu harus ya get dua 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 table itu bersamaan terus di map. Karena ngakalin ya, ngakalinnya ya lu bikin aja get data dua biji konusnya misalkan, terus bikin misalnya konus data dua gitu kan. Nah ini misalnya, tapi ini get data yang lain ya, get data yang apalah misalnya kita akalin gitu kan, bikin join table, bikin aja cons new data gitu, join data misalnya, join data kita bikin new object, terus kita taruh dot data-data. Ini kan langsung nge-distract datanya ya, artinya kita langsung masukin datanya dalam sini, dan kita masukin datanya dalam sini. Harusnya ini dengan dua data yang berbeda ya teman-teman, supaya ini nggak nggak collide satu sama lain, nggak collide maksudnya nggak override. Kalau kayak gini kan dia bakal nge-override kan, kalau datanya sama gitu. Kalau datanya key-nya sama, key value-nya, key-nya sama ya di JSON. Kalau key-nya sama dia bakal nge-override ya. Dan jadi data data ini, data dua akan nge-override data gitu. Gitu sih kalau soal join. Ya kayak gitulah teman-teman soal NoSQL. Soalnya NoSQL itu
susah juga ya untuk sebuah aplikasi yang kompleks. Jadi kalau teman-teman perlu join data dan sebagainya, bisa menggunakan SQL aja langsung. Bang jelasin soal NoSQL, denomoralization ya. NoSQL denormalization. Start. NoSQL denormalization. Denormalization ini maksudnya kayak constraint gitu kah? Kayak ngejelasin relationnya. SQL. Dan di NoSQL jadinya yang input datanya redundant guna menghilangkan kemungkinan join. Itu kamu gak ada join-join di NoSQL. Itu tuh Bang Abu itu ada nulis soal N plus one ya teman-teman. Silahkan dibaca soal N plus one problem di database. Hati-hati juga soal N plus one karena itu bisa kali dua ya cost budget kalian. Gak ada join di NoSQL jadinya yang input datanya redundant guna menghilangkan kemungkinan join. Nah, gak ada. Soalnya kan soal denormalization itu kan sebenarnya soal constraint-nya nggak sih? Soal ini akan terlalu dalam ya soal constraint ini. Soal gimana caranya nyambungin dokumen A ke dokumen B yang sedangkan mereka itu nggak di-define relationnya. Jadi kalau soal tadi constraint ya, jadi kalau di NoSQL ini, bentar, kalau nggak salah ada deh caranya retrieve-nya itu compound query. Nah, nggak ada ya teman-teman, ternyata harus dilakukan secara manual, di mana kalian harus nge-get data ini yang ada constraint-nya. Nanti constraint-nya itu, maksudnya constraint itu maksudnya kayak ada referensi ke data lain. Nanti data lainnya itu harus di call lagi, itu sih jeleknya kalau pakai NoSQL itu sendiri. Udah 3.50 nih Bang Abu, kira-kira mau bahas ini nggak? Mau bahas soal Tubes nggak? Cek cek. Ah, bahas aja bahas aja.
Start dari mana ya? Spesifikasi atau apa kira-kira enaknya? Paling tubesnya ngapain dulu aja gitu. Ntar Hmm. di run through. Nah, jadi kita nanti itu teman-teman ada tugas besar ya. Tugas besarnya itu pertama kita nge-slicing ini, nge-slicing landing page ini. Ini cuma single page, cuma cuma satu page doang, nggak ada yang banyak. Jadi untuk bagian ini nanti tinggal di anchor. Jadi ini nggak ngedirect ke page lain ya. Ini cuma anchoring ke, maksudnya anchoring itu maksudnya dia akan nge-scroll ke bawah gitu loh. Nge-slicing ini, Figma yang ini, terus nanti ada bagian ini, best vacation plan, dan exclusive deals discount. Ini nanti dynamic teman-teman di set dari eh, database. Di set dari database. Terus ini static. Ini juga nggak perlu kita set teman-teman. Ini biarkan static aja. All block. Ya Bang Abu ya, static ya blok ya. Iya, kalau blok static. Nah, untuk blok static teman-teman. Nanti ada, nanti ini kita kirim lagi. Nanti kita kirim Figma-nya yang ini. Terus nanti kalau nggak salah ada wireframe juga untuk dashboardnya. Jadi tubes ini nanti berkelompok, berkelompok 3 sampai 4 orang, satu ketua. Untuk deadline-nya tanggal berapa Bang Abu kalau nggak salah? Deadline apanya? Pembuatan kelompoknya ya. Untuk deadline ininya apa? Tubesnya paling Oh, nggak. tubesnya kayaknya masih lama sih. Jadi habis SG ini kan ada SG lagi ya. Nah, habis SGT baru tubes. Cuman kita kayaknya mau ngerjain dari awal sekarang deh. Soalnya lumayan juga sih tax-taxnya gitu. Cuman kalau ini ke buat sih menurut aku udah bisa kalian pajang sebagai portfolio ya. Karena udah mencakup slicing design. Terus kita ntar coba untuk gunain CRUD juga ya, pakai Firebase yang tadi. Sama ya kalian udah kayak full kayak ngebuat satu web dengan segala requirement-nya gitu. Gitu sih. Jadi ya harapannya kalian ngikutin tugas tugas ini ya. Gitu. Untuk pembagian kelompoknya mungkin habis ini ya. Nanti kalian dikasih form gitu untuk kalian isi. Satu kelompok itu sekitar 3 sampai 4 orang. Nah, untuk orang-orang ini kalian yang nentuin sendiri sih. Gitu. Jadi nggak akan kita tentuin bebas. Ajak aja teman-teman yang kalian kenal gitu. Kalau misalnya kalian di GDGOC ini sendiri gitu ya, maksudnya kayak belum ada teman atau gimana, ntar kita sediain kayak fasilitas berupa Excel sheet di mana kalian bisa ngedaftarin nama kalian di sana sama nomor kontak sama mungkin portfolio kalian ya kayak link GitHub dan yang lain-lain gitu supaya ada orang yang bisa kontak kalian buat teaming up sih kayak gitu. Jadi ya formatnya untuk tugas kali ini tuh kita per tim aja supaya kalian juga bisa belajar kolaborasi sih pakai GitHub gitu. Nanti ya kasarannya sih ya kalian kayak bakal full bikin satu web gitu berdasarkan fungsi-fungsinya. Terus kalian bakal teaming up juga sama orang-orang lain gitu. Jadi kan nggak ngoding sendiri. Kalian dianjurkan untuk ngoding secara berkelompok kayak kalau kalian proyekan di luar gitu. Kalau di luar juga nggak akan ngoding sendiri sebenarnya. Kita ya ngodingnya sama kelompok kayak gitu sih. Hmm. Dan nanti ini teman-teman ada skemanya juga untuk, kalau nggak salah ini per minggu diupdate ya Bang ya, per SG ya. Ya, Nanti di setiap SG diupdate progresnya, gimana udah eh,
keberlanjutannya. Nanti juga ada apa ya, deadline per week ya. Iya ya Bang ya, per SG sih. per Ya, SG per ya. SG. Per SG nanti ada poin feature apa yang harus kalian kerjakan per deadline tersebut. Jadi deadline-nya progresif, teman-teman nggak ada deadline. Ada deadline matinya nanti. Cuma ada deadline yang progresif juga untuk fitur-fitur tertentu. Teman-teman nanti akan kita send juga di grup web development. Terus apa lagi nih Bang soal ini, soal tugas ya? Oke. Oke. Oh ya, selain slicing, Mbak, ini kita juga buat ininya sisi dashboardnya. Iya, ada dashboard. Jadi kan em, ini kan landing page ya. Terus udah dibilang juga sama Ray tadi ada beberapa emang data yang dinamis gitu. Artinya dinamis gimana? Artinya si data ini bisa diubah-ubah. Kayak yang exclusive deals di sini. Itu kan sebenarnya datanya ya ada data destinasi wisatanya ya. Dan itu itu bisa kita ubah gitu di database-nya. Nah, terus dari database ya kita panggil kan ke landing page ini, terus kita tampilkan ke user. Nah, biasanya kalau ada data yang bisa diubah harus ada kayak sebuah web yang emang diperuntukkan untuk mengontrol data-data tersebut. Nah, dat- web tersebut biasanya dinamain dashboardnya gitu. Nah, dashboardnya ini ntar juga kalian bikin. Cuman untuk desain dari dashboardnya sendiri itu kita bebasin. Jadi kalian bebas mau pakai UI Libre kah atau mau bikin sendiri dari awal itu bebas. Asal fungsionalitinya ini dapat. Nah, untuk fungsionalitinya tersebut ntar kita kayak kirim jadi PRT ya atau Product Requirement Design. Jadi di dalam PRT itu kalian bakal em, di dalam PRT itu bakal ada kayak requirement dari sebuah fiturnya. Misal as user, I want to add location to the database gitu. Nah, ntar kayak kita sebutin si kriteria requirement-nya sama si UX flow-nya sih. Misal ketika aku klik add tombol add location gitu ya. Nanti akan ada pop up atau akan dipindahkan ke page baru. Kemudian di sana aku bakal ngisi form apa aja. Kayak gitu sih. Ya, untuk PRT ini kita pakai di startup sih. Kalau di kantor aku makanya PRT kayak gini. Jadi kalau di kantor aku di startup itu bukan kayak kan kalau kalian belajar IRD ya atau ya kayak IRD terus eh, PDPL dan yang lain-lain gitu. Kalau di startup biasanya itu sesimpel PRD sih. Soalnya kalau bikin dokumen kayak PDPL dan yang lain-lain itu nggak cocok eh, untuk namanya agile ya, kayak skema agile gitu. Jadi kita kalau di startup itu pakainya sistem agile. Jadi kalian tuh nggak nggak apa ya nggak develop full aplikasi dari awal sampai akhir kayak di skema waterfall. Kalau kalian proyekkan di dunia ya kuliah gitu kan biasanya waterfall ya. Jadi kita nentuin eh, kayak misal requirement-nya apa, terus kita bangun si IRD-nya kayak gimana, terus sequence database, sequence diagram dan yang lain-lain gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau di startup terlalu makan waktu gitu. Kalau diserap makanya pakainya agile. Jadi eh, ada yang namanya itu sprint ya, atau ya sprint itu kayak misal satu sprint itu 2 week. Nah di 2 week ini kita ngerjain apa itu ya yang ditulisnya di PRT-nya gitu. Jadi si cycle-nya lumayan singkat lah kalau di startup. Terus ya habis sprint ngapain ya habis sprint sprint lagi gitu. Jadi ada sprint 1, iterasi ke sprint 2, terus ke sprint 3, sprint 4 sampai seterusnya. Kayak gitu sih. Cuman kita nggak akan pakai sprint itu ya. Kita cuma pakai PRT-nya. Kayak gitu. Gitu sih. Em, Mungkin ada yang mau ditanyain nggak untuk tugas ini?
Oh ya, ada Emir nggak ya? Atau ada Ervan? Oh ya, kalau nggak salah, Tubes ini tuh kayak pre-requirement untuk dapat ini ya guys, dapat kayak sertifikat pesertaan KDKOC gitu. Jadi ini wajib kalian ini sih, wajib kalian lakuin. Kalau misalnya mau dapat sertifikat gitu, cuman selain dapat sertifikat sertifikat juga ya balik lagi ke tadi, kita sebenarnya dari tim mentor ya sebenarnya ingin kalian punya portfolio juga sih. Jadi habis kalian study group nih selama kurang lebih ya sekitar 8 mingguan lah ya total gitu, 8 pertemuan. Nah, kalian harus dapat kayak suatu lah untuk kalian bawa gitu ke depan. Nah, sesuatu sesuatu itu apa ya? Kalau bisa sih berupa portofolio ya, gitu sih. Ya kurang lebih itu ya teman-teman soal Tubes ini. Jadi Tubes ini sebenarnya eh, cara kita juga buat teman-teman punya portofolio, buat punya hasil dari SG ini. Jadi kita pulang nggak bawa ilmu doang, kita punya portofolio gitu loh. Ini juga udah mencakup banyak dari SG kita, mulai dari slicing ini, ada dari React dan React with Tailwind, ada juga nanti dari intermediate JavaScript juga, gimana caranya logic misalnya ini slider, logic ini gimana, logic carousel, terus ada ya, terus ada ini nanti misalnya gimana subscribe, terus ini di bawahnya footernya, gimana caranya slicing icon nanti teman-teman, gimana cara slicing image. Kan kalau yang kayak gini kan ekspornya kan langsung ya gede, gimana caranya nge-slicing ini nanti, gimana caranya pakai font custom font macam-macam teman-teman, nanti gimana aplikasi yang barusan materi barusan di Firebase, gimana caranya kita read, kita baca ini terus kita tampilin di sini, gimana caranya ntar ada image dari database, gimana caranya kita import atau image-nya udah statik nanti kita aplikasikan gimana. Jadi biar teman-teman juga belajar sambil ngulik gimana cara kerjanya sebuah program di React gitu. Karena React itu punya apa ya, unik gitu loh React itu sendiri menurut aku ya. Terus apa lagi nih kira-kira? Nah untuk penugasan minggu ini teman-teman jangan lupa juga ya, selain tugas, tapi tugas itu nantilah tunggu, masih harus tunggu timnya dulu. Nah untuk tugas minggu ini jangan lupa ya teman-teman, ada tugas tadi button ini, button button ini kan belum bisa diklik nih, belum bisa diklik nih. Nanti jangan lupa bikin ini ya, bikin form edit test. Jadi kalian bikin patch baru sendiri untuk CR, kan udah CR U-nya lagi update. Gimana caranya kalian bisa edit ini nanti. Banyak kok kali guys di referensi ini buat update dokumen di Firestore. Kalau tugas Eh, kira-kira teman-teman ada yang mau bahas tanya ini nggak? dong, bahas eh, use effect. Kenapa asynchronous harus ditaruh di use effect? Kenapa? Kenapa asynchronous harus ditaruh di dalam use effect? Nggak langsung dipakai gitu di codingannya. Nggak langsung dipakai di codingannya. Eh, Maksudnya di codingannya tuh di, di luar use effect. oh, luar biasa Kenapa efek. nggak langsung kayak data terus ambil codingannya gitu? Kayak misal di Oh, PHP kan kayak gitu biasanya. jadi use effect itu terpanggil, bentar ada nggak ya contoh react life cycle? Bentar, contoh react life cycle itu, soalnya use effect itu kan sebenarnya berkaitan dengan react life cycle itu sendiri ya. Karena ini paling paling yang lama sih contohnya itu. Hmm.
Ini ada yang contoh yang lama doang sih yang pakai class name. Tapi sama aja lah. Bentar. Open image. Nah ini yang lama ya. Jadi use effect itu adalah di sini kan komponen git mount. Jadi pertama dia nge-mounting komponen. Ini akan sangat amat ribet ya sebenarnya untuk dibahas. Cuma jadi React komponen itu punya life cycle. Dimana kalau dia udah di mounting nanti ini ini adalah cara deklarasi di React yang masih pakai class. Kalau teman-teman ingat, jadi React itu sebelum sekarang, sebelum mereka pakai full pakai functional komponen, mereka pernah pakai OOP kan. OOP-nya itu ada function namanya komponen did mount. Komponen did mount itu kalau sekarang ya kurang Sorry lebih motong, coba ke chat aja. Itu ada yang emang udah hoax sih, bentar. biar nggak bingung. Oke, udah bagusnya. Ah, udah bagusnya. Nah, ada hooks-nya kan. Nah, ini hooks life cycle. Kalau dulu dia, jadi komponen itu mounting. Terus nanti dia untuk updating itu, dia di use state. Makanya tadi kan, kenapa dia reaktif. Jadi, komponen itu pertama di mounting. Nanti ada function lah yang kepanggil use memo. Tapi itu nantilah kita bahas soal use memo. Terus ada updating. Updating tadi kita kan use state. Terus ada banyak hal sih sebenarnya. Ada use context juga, use callback, use reducer. Dan nanti teman-teman pakai lah kalau misalnya udah aplikasi teman-teman udah gede pasti kepake lah. Use memo juga. Tapi kita pakai tadi itu use states yaitu setnya state-nya itu tes. Nah, jadi ketika React itu updates DOMs and wraps, nanti ini use effect ini akan ke trigger. Nanti terus dia akan nge-clean up efeknya. Tapi sebenarnya bisa di set sih. Kan ini run on just once kan. Ini cuma nge-run sekali. Jadi kalau teman-teman tambahin ini dia nge-run sekali doang. Tapi kalau teman-teman hapus, ya dia nge-run multiple times. Sama komponennya mau kurang lebih gitu sih. Soalnya mungkin life cycle itu agak susah dijelaskan ya. Mungkin Bang Abuy mau menjelaskan. Eh, Paling mau nanya, kenapa nggak langsung kayak misal data gitu ya, data Ya, terus tambah dengan get docs gitu. Kenapa data harus sama. pakai step? Karena tadi, soalnya itu berkaitan sama life cycle-nya sih kita. Karena maunya eh, itu tuh ada dalam life cycle-nya React itu sendiri. Buset, ini jadi dalam banget ya materi ya. Ada, Nggak bisa bisa ada yang ini langsung get data gitu. Oke. Ntar efeknya kayak gimana? kalau nggak salah dia bakal nge-looping deh. Iya, Nah, per render ya. Coba cobain aja. per render. Kalau nggak salah dia bakal nge-looping deh. Cobain cuman langsung ntar langsung close aja takut jebol ntar. Takut jebol. Coba coba. Contoh tuh kayak ini langsung langsung nge-looping sih dia. Terus kita buka ini. Oh enggak sih aman sih. Networknya coba di refresh. Tuh. Refresh ya Pak. Bentar ini udah kaset nggak sih? Oh itu cuman konsol log aja. Eh ya jadi sekali Iya main kalau doang. Coba state-nya di set. di set dia bakal kalau ngelup sampai mampus ini. Eh, Tuh. Dah ya teman-teman. Dah. Ya jadi kalau make misal asynchronous function kayak gini, eh, gunain use effect ya supaya ke triggernya sekali gitu guys per mounting komponennya. Jadi Ya ketika ininya jangan lupa ditambahin juga karena ini ya
itu penting juga. Jadi dependensinya jangan lupa dikosongin Iya. gitu. Soalnya kalau nggak make itu ntar kayak cartridge-nya per render gitu. Jadi Mm-mm. otomatis kalau misalnya nih em, get data kan ngambil data, terus kita set list lagi gitu, list data. Nah, ntar kan bakal ke re-render ya si React-nya. Terus ntar kita bakal ngambil lagi tuh, nyuruh ngambil lagi. Ntar set lagi, re-render lagi, sampai kayak tadi tuh. Kalau misalnya kan pakai free version Firestore, pastikan jebol gitu. Di bawah. Apalagi kalau yang berbayar, misal kediemin gitu ya, se, se, sejam gitu kan nggak nyadar. Nah, itu udah berapa tuh page-nya? Udah ribuan, mungkin puluhan ribuan. Gitu sih. Jadi ya diperhatikan juga ya pengguna ini. Kalau mau kalian kalau develop aplikasi web sih sambil buka network request juga ya. Hmm. Atau konsol gitu. Supaya apa? Supaya ya kalian bisa tahu kayak aplikasi kalian tuh nge-fetch kemana aja. Terus kayak ada yang aneh-aneh nggak ketika kalian develop gitu. Soalnya em, pernah kayak kejadian juga kayak ini ke aku pas awal-awal ya. Nah, itu sering kalau misalnya pakai server ya kalian bisa menyebabkan server down kayak gitu aja sih. Ya, itu Gitu. sebuah apa ya? Jadi itu eh, kayak efek domino efek ya sebenarnya. Karena tadi kalau kita panggil konsol kan nggak terjadi apa-apa. Itu karena kita nge-set state-nya jadi dia re-render state-nya. Kayak gitu dah. Ngeloop dia jadinya domino efek gitu. Hanya kalau untuk memanggil data, terus kita nge-set sesuatu, nge-set state, ada baiknya sih dalam use effect. Sebenarnya ada cara lain itu use memo, tapi nantilah soal use memo. Apalagi ya kira-kira yang mau dibahas? Soal tubes kira-kira ada yang mau dibahas nggak, teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang nanya nggak soal tubes? Mm-mm. Soal tubes nih, apa kira-kira teman-teman? Kayak tubes ntar kita nilai ya satu-satu gitu. Jadi eh, ntar mungkin kalau kalian mau kita bisa provide kayak hasil penilaian lengkapnya gitu boleh nggak Ri? Kita Transparansi. provide gitu ya hasil penilaian lengkapnya sama mungkin poin-poin Harusnya yang kita boleh ya. nilai. Harusnya boleh sih. Ya mungkin supaya pembelajaran ya. Mm-mm. Oh ini ada di chat nih. Untuk tubes anggota kelompoknya random kah bang? Nah Mm-mm. sebenarnya kita nggak mau kayak kalau misal completely random itu takutnya nih cuma ada beberapa orang aja ya yang kayak ngerjain. Nah sisanya di carry. Nah jadi ntar nggak bakal random banget sih kelompoknya. Kalian yang milih sendiri. Ntar kayak dibukain form ya untuk kayak pendaftaran kelompok gitu sih. Mm. Kalau misalnya random itu ya mungkin tahu sendiri lah ya kalau dapat benchmarking random itu kadang kurang ini kurang serk kita gitu sih. Tapi ya mungkin kalau kalian ini ya em, misal solo ke sini ya kan bisa ini sih ntar disediain kayak Excel gitu untuk kalian daftar di sana. Ntar kayak orang-orang bisa kontak kalian via Excel ini gitu sih. Mm. Mm. Ada lagi teman-teman. Kak, kalau ketinggalan beberapa pertemuan gimana Kak? Di YouTube itu sebenarnya udah ada beberapa video soal study group ya. Eh, mulai dari yang study group web pertama sampai yang sekarang. Sekarang juga lagi di record, nanti diupload ke YouTube teman-teman. Kalau kalau nggak kontak apa jadinya solo Kak? Gimana tuh Bang Aboy? Kalau nggak kontak apakah jadinya solo? Ntar di akhiran kita ini sih kita kayak eh, kita kayak grouping ini yang belum dapat kelompok. Cuman harusnya sih
ya deh biar kalian milih sendiri gitu. Ya, kita usahain Gitu nggak sih. solo lah teman-teman sebenarnya karena ini lumayan ya. Ya, ini lumayan. Sama kalau solo berarti nggak kerja sama orang sih, nggak dapet Mm-mm, experience. Jadi gitu. betul. Lagi teman-teman ada yang mau ditanyain soal tugasnya? Enggak. Ini nanti teman-teman ada wireframe-nya kok. Kalau ketinggalan beberapa pertemuan masih bisa lulus nggak Kak? Gimana tuh Bang Abuy penilaiannya? Jadi kalau misalnya tugas ya, apakah masih bisa lulus atau enggak? Kayaknya itu tergantung orangnya ya. Tapi em, baik lagi sih kalau resource itu kita kan tugasnya itu nggak kayak ini ya, nggak kayak pertanyaan question answer gitu kan. Jadi kita expect kayak eh, si webnya jadi, ya itu yang kita nilai gitu. Entah orangnya jarang masuk SQ atau ketinggalan beberapa SJ itu menurut aku nggak terlalu pengaruh sih sama tugas ya. Lo kalian juga bisa yang tadi belajar kembali gitu, di misal via lihat SG sebelumnya, terus kayak via internet juga bisa. Atau bahkan kalau kalian mau ngandelin AI untuk belajar ya feel free gitu. Gitu toh ntar di kerjaan juga ya kalian resource-nya itu bebas, kalian dapat dari mana aja gitu. Lah belajar dari bootcamp, entah belajar dari perkuliahan, lah ngulik-ngulik sendiri kayak gitu. Yang penting sih si produknya ya, kayak hasil dari kerja kalian itu ada dan itu yang kita nilai kayak gitu sih. Kejawab nggak ya? Habis. Ya, oke, kejawab ya. Sip, sip, sip. Ya teman-teman, last question teman-teman ada yang mau bertanya nggak soal tugasnya kira-kira? Sampai 20 ya, ditunggu 4.20 deh. Soal tugasnya nih, kan nge-slicing tuh apa yang mau kira-kira ditanyain. Nanti webnya dibikin full responsif Kak. Jadi ada penilaian ya Bang Abu ya. Kalau misalnya kita tuh boleh di-spill nggak sih Bang? Boleh, boleh. Jadi kalau full responsif itu akan ada nilai tambahan. Tapi kalau kalian cuma bikin mode desktopnya doang, nilainya ya udah. Kalau dibikin kita nggak maksa responsif, jadi responsif itu opsional. Tapi kita desktop itu udah pasti gitu loh kita nilai. Jadi kalau kalian mau effort bikin responsif, kita hargain juga, kita kasih nilai juga. Gitu ya Bang Bu ya kira-kira. Betul. Kita kasih nilai juga untuk kalau kalian bisa responsif ya. Di si landing page-nya ya, kalau misalnya di dashboard-nya sih Di dashboard nggak em, perlu lah. kayaknya nggak perlu lah ya. Misalkan dashboard itu mayoritas kita pakai di desktop ya, bukan di Betul. mobile. Jadi yang landing page ini sih ntar yang dipakai di mobilnya. Paling sih berarti kita perlu ininya juga ya, perlu desain mobilnya. Makanya Ya, kita pikirin juga sih desain mobilnya. nanti kita pikirin juga kalau teman-teman yang memang ada yang mau untuk bikin responsif untuk landing page-nya. Ada lagi teman-teman yang Itu mau sih. ditanyain?
Oh iya, again si Tubes ini kita buat supaya kalian dapat portofolio ya. Jadi em, sangat disarankan untuk mengikuti sih. Itu soalnya em, sebenarnya kan yang dibahas itu ya pas awal-awal sebenarnya ikut kayak GDSC itu nggak ngejamin kalian dapat kerja atau apa gitu. Yang ngejamin itu ya skill kalian dan portofolio yang kalian bikin ketika kegiatan tersebut gitu. Kalau misalnya ya kalian rajin ikut SK cuman nggak merhatiin, terus cuman ngincar si absennya, ya itu sebenarnya nggak terlalu berguna. Jadi ya ini eh, salah satu kenapa kalian eh, disarankan untuk mengikuti kayak kegiatan di luar kuliah itu ya ininya gitu, si portofolio dan skill praktikalnya gitu sih. Oke, oke. Paling itu sih. Kita tunggu 3 menit aja dulu ya. Tunggu 3 menit dulu. Ini nanti teman-teman soal hal-hal teknikalnya, misalnya, Bang, itu nanti aset-asetnya gimana? Nanti kita eksportin, kita kasih drive-nya gitu teman-teman ya. Supaya teman-teman nggak susah juga. Aset-aset kayak gini, yang kayak gini, nanti kita eksportin, yang kayak gini. Kita eksportin, eh, enggak sih, langsung dari Figma-nya aja sih. Yang kita, kalau Yang image kita ini, ekspor yang dinamik aja. Oke. yang ini Yang ya, datanya dari ini. Ya, datanya dari database. yang ini ya, Iya, ya, yang itu. ya, sisanya slicing dari Figma sih. Kayak teman-teman kayak biasa sih. Ini terus diekspor gitu. Nanti ekspor image. Coba praktekin aja dong. Satu gitu. Cara nge-short image itu. Ekspor image. Hari ini diselect dulu. Jadi diselect nggak sih? Ini misalnya ini ada diekspor. Ekspor misalnya ekspor grup. Taruh di mana ya? Taruh di desktop ya. Tuh, bukan di sini. Nah, ini udah gitu ke ekspor. Nanti modelannya kayak gini. Jadi kayak gitu teman-teman nanti slicingnya teman-teman ekspor apa yang komponen-komponen gambar-gambar aset gitu yang teman-teman perluin. Nanti tinggal import di React-nya deh. Gitu. Iya, gitu. Jadi untuk ekspornya sebenarnya gampang ya. Dia kan tinggal ya klik mainnya. Tinggal di Ntar, select. ntar kalian kalau kerja atau dapat proyek juga kayak gini sama sih. Jadi kan nggak eksportin mandiri. Kecuali mungkin em, konten yang ini ya, konten yang kayak dinamis kayak di bawah tuh location, destination ya, sorry. Destination kan dinamis, terus kita bisa tambah di database-nya. Nah, ntar aset-aset yang di sini kita pindahin dulu sih ke CDN mungkin ya, Mm-mm. gitu. Jadi di dashboardnya itu harusnya kita bikin upload image ya. Kalau misalnya kayak dashboard-dashboard pada umumnya. Cuman untuk ya untuk sekarang sih karena terbatas waktu juga sama mungkin terlalu berat ya kalau kita adakan upload image. Jadinya ntar bentuknya kayak ini sih kita pindahin image-image-nya yang emang dinamis ke CDN. Ntar kita provide kayak link ke aset-asetnya gitu supaya kalian bisa pakai. Jadi ntar didaftarin di database-nya itu berupa link aja sih, link ke image-nya. Gak usah kayak sama functionality upload image-nya gitu sih. Ya oke udah 25 deh. Udah Sip 25 ya sip. teman-teman. Ya. Iya. Nah, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin study group hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan, apa yang sudah dicontohkan bisa menjadi ilmu buat teman-teman sekalian. Eh, Silahkan kembali ke room utama ya teman-teman, biar kita bisa absen dan foto bersama. Sekali lagi terima kasih teman-teman.